Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM R1C121005. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai geodinamika pantai, yaitu morfologi pantai yang dihasilkan oleh energi berupa arus. Jadi langsung saja. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Yang pertama mengenai pengertian umum mengenai pantai, di mana pantai secara umum diartikan sebagai batas antara wilayah yang bersifat dataran dengan wilayah yang bersifat lautan, di mana pantai merupakan suatu tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah, di mana daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya, di mana pada daerah tersebut masih dipengaruhi oleh aktivitas darat maupun aktivitas laut, di mana menurut pendapat ini disampaikan oleh Supanema dan Joseph tahun 2013, di mana salah satu faktor pembentuk morfologi pantai adalah arus. Menurut Sari 2020, arus air adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan angin atau perbedaan densitas atau gerakan gelombang panjang, di mana arus merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan morfologi pantai. Arus laut berperan dalam pembentukan geomorfologi pantai melalui proses abrasi, yaitu pengikisan pantai yang disebabkan oleh arus laut dan gelombang laut yang merusak. Abrasi dapat mengganggu keseimbangan alam di daerah pantai sehingga menyebabkan kerusakan garis pantai. Selain itu, arus juga berperan penting dalam pembentukan morfologi pantai karena dapat membawa material-material seperti sedimen sehingga dapat membentuk morfologi pantai seperti tombolo dan lain-lain. Jadi fokus pembahasan mengenai presentasi kali ini yaitu mengenai morfologi yang dihasilkan oleh arus, di mana dia terbentuk, terus bagaimana prosesnya, dan di mana keberadaannya. Misalnya contohnya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di mana sebelumnya saya jelaskan mengenai arus dapat menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan geomorfologi pantai, di mana ada beberapa contoh mengenai morfologi yang dapat dihasilkan oleh arus, di mana untuk di presentasi kali ini saya akan membahas tiga jenis morfologi yang dihasilkan oleh arus, yaitu yang pertama tombolo, yang kedua delta, dan yang ketiga yaitu speed, di mana untuk penjelasan lebih lanjut dan lebih detailnya dapat dilihat di slide berikutnya. Yang pertama yaitu tombolo. Dapat dilihat di gambar di samping, merupakan contoh dari tombolo, di mana tombolo adalah lidah atau speed atau battering yang menghubungkan antara pulau dengan dataran utama atau antara pulau dengan pulau lainnya. Menurut Komar tahun 1976, berpendapat bahwa tombolo terjadi karena merupakan kelanjutan dari pembentukan kerjut lengkung oleh kealiran sedimen sepanjang pantai aliran utama yang dipengaruhi oleh arus, di mana pada gambar di samping merupakan contoh tombolo yang merupakan uh, tombolo yang terbentuk di Singapura yang berada di Service Land atau di Sengkuang, Hong Kong. Selanjutnya yaitu delta, di mana delta adalah bentuk morfologi yang terbentuk di muara sungai, danau, atau laut yang membentuk huruf Yunani berupa simbol delta. Jadi delta merupakan hasil dari pengendapan sedimen yang dibawa oleh arus sungai yang lebih cepat dari proses pendistribusian sedimen oleh proses di tubuh air. Delta terbentuk melalui proses sedimentasi, di mana proses sedimentasi yang dibawa oleh aliran sungai mengendap saat kecepatan aliran air menurun ketika memasuki badan air yang lebih besar, di mana proses ini menghasilkan akumulasi sedimen yang membentuk tanah dasar atau membentuk segitiga muara sungai. Pada gambar di samping merupakan salah satu contoh delta, yaitu delta Mississippi, di mana wilayah delta Mississippi ini terhampar sangat luas, yaitu kurang lebih 500 mm persegi yang terletak di selatan New Orleans yang merupakan bagian dari garis pantai Louisiana. Contoh yang ketiga dari geomorfologi pantai yang dihasilkan oleh arus yaitu speed, di mana dalam geologi speed adalah formasi daratan pantai yang sempit
dan terletak pada pantai di salah satu ujungnya. Speed terbentuk di tempat yang menjadi perubahan arah pantai secara tiba-tiba, seperti di Muara-Muara atau di Tanjung Teluk, di mana speed terbentuk melalui proses long drive, yaitu arus sepanjang pantai yang terus memindahkan material di sepanjang pantai. Setelah garis pantai berubah arah, arus akan mengendapkan material laut. Seiring waktu, permukaan air yang diendapkan akan meningkat hingga berada di atas permukaan laut, di mana pada gambar di samping dapat dilihat merupakan salah satu contoh dari speed yang merupakan salah satu contoh speed yang ada di Rusia, di mana speed pada gambar di samping diberi nama Burokuron, di mana Burokuron adalah morfologi speed yang panjang, tipis, dan berliku sepanjang 98 km yang memisahkan antara Laguna Kurun dan Laut Baltik yang ada di daerah Rusia dan Lituania. Baik, inilah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk membahas mengenai geomorfologi pantai yang dipengaruhi oleh arus. Di mana yang pertama oleh Astawa dan Panjaitan tahun 2010 yang berjudul Identifikasi Proses Tombolo Tanjung Gondol dengan Perhitungan Energi Flux Gelombang di Pantai Singaraja, Bali Utara. Yang kedua yaitu Rahmawati, Dian, dan Marfai tahun 2019 yang berjudul Arahan Pengembangan Kawasan. Yang ketiga yaitu Sopanema dan Joseph tahun 2013 yaitu tentang studi penanggulangan kerusakan daerah pesisir pantai di negeri Kamalar, Kecamatan Khairul Batal, Kabupaten Seram bagian barat. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa arus laut berperan dalam pembentukan geomorfologi pantai melalui proses abrasi, sedimentasi, dan proses-proses yang lain. Di mana terdapat tiga contoh morfologi pantai yang terbentuk akibat pengaruh arus, yaitu yang pertama tombolo, yang kedua speed, dan yang ketiga itu delta. Di mana tombolo adalah lidah atau speed atau betting bar yang menghubungkan suatu pulau dengan dataran utama atau mainland atau antara suatu pulau dengan pulau lainnya. Yang kedua itu delta adalah bentuk lahan yang membentuk dari sungai, danau atau laut yang menyerupai huruf Yunani atau simbol delta, di mana delta merupakan hasil dari pengendapan sedimen yang dibawa oleh arus sungai yang lebih cepat dari proses pendistribusian sedimen oleh proses di tubuh air. Dan yang terakhir itu speed, di mana speed adalah formasi dataran pantai yang sempit dan terikat dengan pantai di salah satu ujungnya, di mana speed terbentuk di tempat-tempat yang terjadi perubahan atau di pantai yang secara tiba-tiba seperti di Muara atau di Tanjung dan Teluk. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan mengenai geomorfologi pantai, di mana pembahasan yang saya sampaikan mengenai pengaruh arus terhadap morfologi pantai yang membentuk beberapa morfologi seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu delta, speed maupun tombolo. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.